Rama Buddha Suster, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Komsos Kepikepan Kedu Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merenungkan tema berderma sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti perayaan Ekaristi di Gua Maria Sendangsono, Kalibawang, Kulon Progo. Waktu itu yang hadir dalam Ekaristi cukup banyak, bahkan seluruh kompleks Sendangsono itu penuh dengan para peziarah. Setelah selesai homili, seperti biasa, para petugas kolektan kemudian mengedarkan kantong kolekte kepada para peziarah itu. Dan banyak orang memasukkan derma ke dalam kantong itu. Di dekat saya, ada seorang ibu yang sudah tua, memakai pakaian kebaya. Wajahnya mulai keriput, rambutnya mulai memutih. Dan ketika ia dari kantong kolektor itu, ibu itu kemudian mengambil selendang. Dan di ujung selendang itu ada bundelan, dan ia membukanya, dan di dalamnya ada beberapa keping uang receh. Ia mengambilnya sebagian dan lalu diberikan ke dalam kantong kolektor itu. Ibu sederhana itu nampak gembira, sumeleh. Dan ketika menyaksikan pemandangan itu, saya terenyuh, kagum, bahkan terharu. Kenapa? Karena saya lihat dia nampak orang sederhana, bahkan mungkin orang miskin, tetapi punya kesadaran ingin berderma kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas kebaikan Allah yang telah diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memberikan derma kepada Tuhan sebagai tanda syukur seperti ini yang juga pernah dilakukan oleh seorang janda miskin, seperti kita dengar dalam bacaan Injil Misa pagi ini. Konteks bacaan, Yesus sedang pergi ke tempat kenisah. Nah, kebetulan hari itu banyak orang datang untuk beribadah. Dan Yesus menyaksikan banyak orang kemudian memasukkan derma ke dalam peti persembahan yang telah disediakan. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang kaya. Tetapi Yesus juga melihat ada seorang janda miskin yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan itu. Dan ketika Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan persembahan itu, Yesus terenyuh, terharu, kagum. Maka kemudian ia mengungkapkan hal ini di hadapan para murid. Aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya tadi. Mengapa? Karena janda miskin ini memberikan dari kekurangan, bahkan kemiskinannya, bahkan seluruh nafkah hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang kaya tadi, mereka mempersembahkan persembahan dari kelimpahannya. Nah, mengapa hal ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena Yesus kagum, bangga, bersyukur karena sudah ada banyak orang beriman, banyak agamawan yang punya kesadaran
bahwa mereka mesti harus memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karunia Allah yang telah ia terima. Dan ini baik. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, dan sudah ada kesadaran seperti ini. Tetapi di sisi lain, yang kedua, Yesus prihatin. Kenapa? Karena masih ada sebagian agamawan, orang beriman, yang tidak bisa berderma kepada Tuhan. Alasannya karena merasa belum cukup, belum kaya, masih berkekurangan. Dan orang seperti ini biasanya tiap hari hanya meratap dan mengeluh. Selalu berkekurangan, bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Orang seperti ini biasanya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka juga ia tidak bisa berderma kepada Tuhan dan orang lain. Nah, maka dengan menyaksikan pengalaman hidup seorang janda miskin yang bisa berderma dari kemiskinan, kekurangan, bahkan seluruh nafkah hidupnya, Yesus berharap agar para murid sadar dan terbiasa berderma kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Lalu caranya bagaimana supaya para murid ini dan semua orang beriman selalu bisa mengungkapkan tanda syukur dengan berderma kepada Tuhan dan kepada orang miskin di sekitarnya? Yang pertama, orang mesti harus sadar dan percaya bahwa semua anugerah kekayaan uang yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu bukan usaha kita sendiri, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang diterima dan disyukuri. Yang kedua, orang mesti harus sadar dan percaya penuh bahwa Tuhan akan selalu memberikan anugerah yang berlimpah-limpah kepada setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan cara berderma atau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, percaya bahwa semua yang kita miliki itu adalah anugerah pemberian Tuhan, dan semakin kita berbagi, Tuhan akan memberikan anugerah yang berlimpah-limpah seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Bapak, Ibu, sudah terkasih, mungkin kita sudah sekian kali, berkali-kali memberikan derma kepada Tuhan melalui gereja. Entah bentuknya kolektor dalam Ekaristi, entah bentuknya memberikan persembahan bulanan yang dikelola oleh paroki, atau kita berbagi kepada orang-orang miskin di sekitar kita, entah uang, entah sembako, dan seterusnya. Ini adalah sikap yang baik. Bahkan saudara-saudara kita orang Kristen telah punya komitmen, punya kesadaran bahwa 10% dari kekayaan yang ia miliki itu adalah milik Tuhan. Maka dengan sadar pula mereka, saudara-saudara kita orang Kristen, selalu mempersembahkan 1/10 itu untuk Tuhan melalui gerejanya. Dan ini adalah sikap iman yang bagus. Nah, maka hari ini kita diingatkan oleh gereja berdasarkan firman Tuhan ini supaya kita semakin memiliki sikap iman bahwa anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan itu supaya selalu juga kita dermakan baik kepada Tuhan maupun kepada sama kita sebagai tanda syukur. Nah, bagaimana kenyataan hidup yang terjadi? Ada dua curah umat. Yang pertama adalah ada sebagian orang Kristiani yang karena dilandasi imannya lalu selalu bisa bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan secara ikhlas. Bahkan juga memberikan derma, memberikan sumbangan, sembako kepada orang-orang miskin di sekitarnya.
Dan ini baik, ini adalah sikap iman. Iman menggerakkan orang untuk lalu berbagi. Bukan dari kekayaan, tetapi justru dari kemiskinannya. Corak yang kedua adalah orang Katolik yang sulit untuk berderma, untuk berbagi. Kenapa? Karena merasa masih berkekurangan, masih miskin. Nah, orang ini mengalami kesulitan untuk berderma. Kenapa? Karena tidak pernah bisa bersyukur. Diberi banyak atau sedikit, ya tetap kurang saja. Nah, orang ini tidak pernah bisa bersyukur, lalu tidak bisa menikmati karunia Tuhan itu. Bahkan merasa bahwa jerih payah yang ia lakukan itu karena usaha dirinya sendiri. Nah, karena tidak bisa bersyukur, lalu ya selalu kurang, dan lalu juga sulit untuk berdoa kepada orang lain, juga kepada Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sudah terkasih, mari firman Tuhan ini kita tanggapi. Semoga kita sebagai orang beriman selalu bisa belajar seperti seorang janda miskin tadi, yang selalu bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang telah kita terima. Semoga dengan semakin berderma, Tuhan semakin melimpahkan anugerah yang berlimpah-limpah kepada kita semua. Apalagi dalam situasi virus corona yang sebagian masyarakat mengalami kelesuan dalam ekonomi dan kesulitan ini, semoga kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan berbagi kepada saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.